Halo guys, kali ini gue mau bahas atau review lah ya 1000 km pertama pakai CB150 Versa atau Rusel. Nah, pengalamannya gimana sih? Udah 1000 kilo nih pakai Rusel. Oh ya, sebelumnya ini Jakarta kemarin semalam ya, hujan ya, sangat bersejarah karena udah sangat lama sekali, 4-5 bulan nggak pernah hujan. Ini sekali hujan banjir ya. Adem sih kemarin malam, kalau siangnya tetap panas sih. Tapi dari semalam itu jam 5-an ya, jam 6-an itu udah kelihatan agak mendung ya. Ini juga nggak terlalu terik, ada awan-awan penghujan juga, cuman nggak terlalu gelap. Oke, balik lagi. 1000 km pemakaian Rusel ya. Aduh, mulai dari mana ya, bingung juga nih mau jelasinnya. Kalau untuk dari mesin aja lah ya, lebih gampang dari mesin sih nggak rewel ya. Dia enak, nggak ada masalah sama sekali. Terus paling itu doang sih, paling berisik di mesin ya, agak berisik sedikit ya. Mungkin ciri khasnya mesin-mesin SOHC 2 klep ya. Aduh. Atau emang ciri khasnya Versa ya, aku nggak tahu ya, nggak pernah pakai sebelumnya soalnya. Tapi nggak mengganggu ya, malah kayak kalau kita udah biasa malah enak sih. Wih, ini kayak denger mesinnya Ducati ya. Ducati Monster itu kan juga sama tuh, berisik banget mesinnya, semuanya kelitik-kelitik kayak gahar aja gitu loh. Nah, itu dibilang kekurangan ya kekurangan, bagi sebagian orang dibilang kelebihan ya nggak ada sih. Mana ada mesin yang berisi itu kelebihan kan ya. Tinggal enjoy aja, menikmati yang ada. Kayak yang dia udah lahirnya begini ya udah. Tapi nggak parah sih ya, maksudnya kelitiknya nggak parah. Mungkin itu dari klep, dari intake-nya, atau dari sistem injektor ya. Soalnya kalau idle dia ada suara tik 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 tik. Nah itu kayak bukan tiknya, kayak bukan mesin gimana ya, tapi cit 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 cit. Nah itu kayak dari CPU-nya juga sih, mau buat keluarin bensin mungkin ya idle nya. Nah itu aku nggak ngerti lah, nggak masalah sih. Tapi kalau untuk tenaga sejauh ini nggak masalah, enak buat kerja, akselerasi, macet-macetan, oke lah, nggak ada masalah. Tenaganya ya, seimbang lah ya, nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil. Kalau gede banget liar jadi nggak enak. Terus untuk top speed ya nggak usah diharapin ya, nyentuh cepet udah syukur lah. Aku selama pakai ini top speed paling cuma 103 ya. Nggak tahu ya, emang mesin yang nggak bisa ngelari. Tapi kalau untuk kerja ya oke lah. Kalau untuk lari jangan harapin Versa ya, kecuali udah bore up atau ya udah di upgrade, gak ngerti itu. Kalau untuk pemakaian normal oke, sangat enak. Terus untuk handlingnya juga enak sih. Ini
tangan, kaki. Awal-awalnya nggak nyaman, mungkin karena pakai matic ya. Dulunya pakai matic 8 tahun, sekarang pakai gigi lagi, ya berasanya nggak, kurang nyaman awal-awal. Tapi udah makin kesini makin nyaman, beradaptasi ya. Jadi kalau dibilang nggak nyaman banget, nggak. Nyamannya untuk handlingnya oke, 80% nyaman. Kalau X-Max ya kurang lebih 90% ya, ke atas itu, 90% ke atas. Terus ini 80%. Kalau aku soalnya postur tubuhnya gede, jadi berasa bahwa ini awal-awal kecil banget. Tapi sekarang udah enggak sih. Malah nanti kalau udah biasa bawa ini, nanti balik lagi ke X-Max, sekali bawa gede jadi X-Max nya. Kayak dulu pakai Revo itu kecil banget Revo nya. Terus konsumsi BBM lah ya. Konsumsi BBM kemarin aku hitung-hitung kurang lebih ya dapet, mungkin aku berat, ada box, terus macet-macetan juga, sekali-sekali keluar kota juga, kurang lebih 1:40-an, mungkin 1:45 lah ya. Ya sesuai klaim dari Honda lah, 1:46 atau 47, lupa aku. Ya cukup irit lah, nggak irit banget, tapi cukup irit. Meskipun irit, dia tenaganya ada gitu. Kalau bebek irit banget, Supra atau Revo, tapi tenaganya kurang. Kalau ini bawa 1 jam lah ya, 1 jam itu pantat sudah pegel, mungkin karena joknya keras kali. Tapi kalau untuk setengah jam gitu enak, nyaman, nggak berasa pegel. Di atas 1 jam udah pegel. Sebenarnya kali ini ya berhenti bentar, minum, berdiri, udah bawa lagi, udah enak lagi. So nanti kedepannya mau tambahin busa sih, busa jok gitu. Ini kemarin habis servis kan, yang 1000 kilo. Nah ini kita review pemakaian pengalaman 1000 kilo Versa. Terus aku udah taruh itu tuh apa namanya, crash bar ya, udah pasang, cuman belum sempet review, nggak usah lah ya. Jadi pasang crash bar itu ya mungkin ada pengaruh ke getaran ya. Aku berasa kok getarannya makin minim sedikit. Jadi mungkinnya nyebarin getaran ke sana. Jadi lebih halus getarannya di stang. Kemudian apalagi mau review ya. Oh ya, ini holder HP aku ganti. Kemarin kan yang X-Max punya tuh, kalau yang X-Max punya terlalu ke bawah, jadi susah lihatnya kan, di sini dia agak susah lihatnya. Kalau ini di atas lebih enak. Udah paling itu. Terus rantai paling ya, rantai dibilang cepet kendor ya nggak terlalu ya, tapi ya gue sih nggak pernah coba yang triple S ya, belum. Jadi ini kurang lebih 500 itu udah kendor, 500 kilo ya dari beli udah kendor. Sebenarnya dari 300an juga udah kendor harusnya ya, cuman masih dikit kendor ya, sampai 500-600. Nah itu aku setel sekali. Nah ini kemarin di Honda setel lagi, udah 2 kali setel rantainya. Ya gimana ya, kalau dilihat dari bahan rantainya ya tipis sih,
castable yang SSS atau TK racing gitu. Lanjut, pengalaman apa lagi nih? Oh, paling spion nih. Spion buat aku ini agak kurang maksimal ya. Aku kan suka lihat spion. Kalau X-Max atau Yamaha itu kayak lebih lebar ya, lebih panjang dan agak ke samping, jadi kelihatan belakang gitu. View-nya lebih enak. Ini enak sih, cuman nggak full, masih kayak lebih kecil gitu loh. Nggak tahu lah, mungkin masing-masing orang punya apa namanya, sukanya masing-masing. Ada yang suka begini, ada yang suka begitu. Lanjut untuk lampu ya, lampu normal lah ya, 35 watt bohlam, cukup untuk kota, cukup banget. Tapi kalau untuk keluar kota, hutan, malam aku belum pernah coba, jadi nggak bisa review. Sepengalaman aku, yang enak itu dulu pakai CB 150R. Nah itu terang banget kan, 55/60 watt ya, itu nggak usah diraguin lah, itu terang banget. Di hutan Cikidang aja itu sangat-sangat terbantu loh itu. Ini aku belum coba sih. Kalau untuk lampu jauhnya ini kan dia kayak rata gitu kan, cuman nggak titik fokus ke tengah. Nah aku belum coba tuh. Kemungkinan sih oke lah, kalau gelap banget dia oke. Tapi kalau masih ada lampu-lampu dari seberang, nah itu mungkin kita yang ketutup kali ya. Gitu. Apalagi ya, ke pengereman sejauh ini aman, rem depannya oke lah, nggak terlalu nggak terlalu pakem juga, standar, empuk. Terus untuk rem kaki juga lumayan pakem, enak juga. Terus untuk apa lagi, aku juga bingung ngomong apa lagi ya. Overall enak lah, overall kasih poin berapa ya, 7,5 atau 8 lah. Soalnya dulu pernah bawa MT25 lah ya, MT25 untuk ya tenaga, handling segala macem itu enak. Tapi kelemahannya boros saja itu, dan harganya tinggi kan. Nah ini kelebihannya yaitu murah, terus irit, spare partnya murah, handlingnya enak juga. Cuma kekurangannya ya top speednya aja yang nggak terlalu tinggi, itu doang sih. Ya 8 lah, kasih poin 8 karena harganya murah. Nggak bisa berharap banyak sih, karena juga dari harganya juga udah nggak terlalu tinggi sih. 20 juta untuk motorsport oke lah. Kalau di atas itu 25 mungkin orang mikir mendingan upgrade langsung ke CB 150R Factor yang baru itu, atau sekalian Matic ya kan. Ini dengan harga 21 jutaan ya cukup dilirik sih, sangat-sangat pantas, worth gitu. Ini macet amat ya, off-road deh kita. Oh ya, pengalaman untuk off-road itu enak juga sih. Misalnya kayak macet-macetan begini, kita ambil kiri ya, sebenarnya nggak ditiru ya, jangan ditiru. Cuman itu mau nggak mau ya kebiasaan orang Indonesia, kita sering belok kiri untuk cari jalan pintas gitu. Nah
untuk off-road kayak gitu kan, kayak gelombang, batu-batu, pasir, ini enak. Kalau Matic mungkin udah bawahnya udah gerusuk kali ya, kena mulu. Terus sama shocknya juga keras kalau Matic. Nah ini shocknya empuk, enak tapi nggak empuk banget. Ini harus berdua atau ada beban baru dia enak, empuk. Kalau untuk depan, shock depannya itu enak banget, beda sama Matic. Nih mungkin karena Matic banyak embel-embelnya, ada plastik-plastik ya segala macam, ada rangka ya, jadinya sekali turun itu berisik gitu. Nah untuk pemakaian sehari-hari kayak gini, mesinnya cukup panas kalau macet, sampai kaki juga berasa kalau pakai sendal. Kalau pakai sepatu sih enggak sih, ya panasnya sih nggak over ya. Lebih panas MT25 dulu, gila sampai bulu kaki itu gosong semua kalau pakai sendal. Untuk tanjakan enak, gigi 1 gigi 2 masih dapat. Gak tahu nih mau ngomong apa lagi, panasan nggak bisa mikir. Sini mah selalu macet, bingung juga pertigaannya. Ya sekarang sih kebanyakan tiap hari aku pakai Rusal ya. Kalau Rumi tahu di rumah aja. Untuk touring lah nanti kemungkinan tanggal 4 November 4 sama 5 mau ke Sukabumi, Ciletu, nginep 1 hari 1 malam. Nggak tahu sih, itu masih wacana, kita belum tahu ke depannya gimana. Ya kemungkinan bisa ikut, nggak tahu pakai Rusal atau Rumi. Nanti tungguin aja ya guys video selanjutnya supaya bisa lancar. Jangan lupa subscribe guys, bantu channel ini. Ini udah ada monetisnya sih, cuman dulu udah pernah monetis juga. Mungkin karena jarang upload ya, jadi watch hour-nya itu, jam tayang buat nontonnya itu udah terlampau jauh kurangnya. Jadi ulang lagi, meskipun ada iklan ya, ada iklan tapi gak dapet duit tuh. Atau emang ada dapet iklannya udah ada, terus duitnya dikumpulin dulu, nanti sampai jam tayangnya sampai 4.000 baru cair. Aku nggak ngerti, tapi nggak apa-apa. Ya sekalian untuk sharing-sharing sama buat history lah ya, sejarah. Mungkin sejarah dalam YouTube. Jadi kalau nanti udah tua atau udah berapa puluh tahun lagi, kita bisa lihat, oh dulu aku begini, videonya udah ada. Jadi ya nggak harus kita mikirin dapat duit ya. Kalau aku begitu, semuanya kebanyakan perjalanan aku taruh di YouTube aja. Mau ditonton gak ditonton ya sudah, tapi ya ditonton lebih bagus, apalagi subscribe-nya banyak gitu. Oh ya, ini ngomong-ngomong aku mau ke Polsek, Polres atau Polsek ya, yang di Tanjung Duren. Aku mau buat SKCK, surat kelakuan baik. Aku mau coba ini narik Grab ya, buat selingan lah. Udah pakai Rusal ini, kalau pakai Rumi ya nggak mungkin lah ya, boros banget. Oke, sampai sini aja kita sharing-sharing untuk 1000 km pertama Rusal atau CB 150 Versa. Tunggu video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.
See you.